Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di konten keilmuan. Setelah beberapa waktu lalu kita membahas mengenai ilmu mahabbah, kali ini saya tertarik untuk mengeluarkan ilmu yang sifatnya rahasia, khawasul khawas, yang khusus dari yang khusus. Nah, ilmu ini belum pernah saya keluarkan sebelumnya, karena biasanya kan saya mengeluarkan ilmu-ilmu seperti asma, qasam dan lain sebagainya. Kali ini saya mengeluarkan ilmu yang sifatnya khotam, asma khotam. Nah, asma khotam itu apa? Itu rahasia, nanti akan saya babar ya. Nah, jadi asma khotam ini diberi nama sebagai asma khotam maitotorun. Meskipun di dalam di dalam kalimat asmanya bukan hanya maitotorun yang ada, tapi ada faktoshin, ada beberapa nama-nama atau asma-asma yang lainnya. Jadi asma itu nama ya, artinya asma itu nama, bukan suatu apakah itu sandi khusus segala macam, enggak, bukan. Asma itu artinya nama. Asma itu artinya nama, oke. Nah, kali ini asma yang akan kita bahas adalah asma khotam maitotorun. Nah, banyak yang bertanya-tanya, asma khotam maitotorun itu maksudnya apa? Nah, khotam sendiri memiliki beberapa arti. Yang pertama, artinya bisa jadi stempel, bisa jadi cincin, bisa jadi cap. Itu arti khotam. Berbagai macam arti khotam ini tergantung bentuk kalimatnya seperti apa. Jadi misalkan kalau kata-kata khotam kita temukan di dalam suatu surat, itu berarti khotam di sini maksudnya stempel. Misalkan kalau kata-kata khotam ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman, itu berarti artinya khotam di sini sebagai cincin gitu. Jadi khotam itu banyak artinya. Ini untuk pembahasan ilmu khotam lebih baik ke ahli tata bahasa, ahli nahwu, shorob segala macam gitu ya. Nah, di dalam asma khotam maitotorun ini terdapat beberapa nama malak. Dari yang pertama maitotorun, faktoshin, bahkan sampai yang terakhir itu naikalin. Nah, dari nama-nama di sini saya bisa mengetahui bahwasanya ini nama-nama malak. Yang pertama nama-nama malak, dan kemudian ada beberapa asma yang lainnya yang tidak saya ketahui. Ini sifatnya lebih mirip asma suryaniyah, asma dalam bahasa Suryani. Untuk artinya apa, Allahu a'lam bishawab ya. Kenapa? Karena biasanya asma Suryani ini isinya adalah asma-asma Allah, seperti contoh ya Allah ya Kudus birhatihin gitu loh. Jadi ada artinya gitu loh. Bahkan birhatihin sendiri itu artinya ya Allah ya Kudus, cuman di dalam bahasa Suryani. Suryani itu bahasa Syria atau bahasa Syam. Jadi dulu itu ada wilayah yang namanya Syam. Ada wilayah Syam tersebut meliputi Yordania, Palestina, Suriah dan lain sebagainya. Nah, Suryani di sini adalah bahasa yang digunakan di wilayah tersebut. Bahasa Suryani namanya ya. Ada yang ngomong bahasa Suryani itu katanya bahasa malaikat dan lain sebagainya. Allahu a'lam ya. Yang jelas kita tidak boleh mempercayai sesuatu hal sebelum kita menemukan ibaratnya rujukan yang akurat begitu. Oke, baik, kita bahas mengenai asma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sa'u'alimukum fi ahadil a'mali. Sesungguhnya aku akan mengajarkan pada ente-ente semua satu amalan, syadidin naj'ati wal mujarab, yang sangat ampuh, naj'ati wal mujarab dan mujarab. La ahada yaqduru, tidak ada seorang pun, ta'limahu qabli, yang mampu mengajarkan ini sebelum aku. Jadi kata apa sih musonib kitab, kata pemilik kitabnya, maksudnya kitab dari sumber asma ini diambil dari kitab tersebut. Nah, yang nulis kitab tersebut ngomong bahwasanya sebelum dia belum pernah ada yang mengajarkan ilmu ini sebelumnya. Jadi dia ini pencetus ilmu ini. Itu Allahu alam, apakah dia mendapatkan isyarah, mendapatkan hijab, futu atau bagaimana, Allahu alam. Yang jelas dia sendiri berbicara bahwasanya ta'limahu qabli, ta'limahu, tidak ada yang mengajarkan ini sebelum dia gitu loh, sebelum beliau ya. Fa inna man qara'a hadzal amal, maka sesungguhnya barang siapa membaca amalan ini, fi ma yusya'u bihi,
pada apa-apa yang dikehendakinya, pada apa-apa tujuannya, fi syai'ir ruhani au ghairi, fi syai'ir ruhani au ghairi, dalam perkara ilmu ruhani atau atau selain ilmu ruhani, ya. Fi syai'ir ruhani au ghairi, ghairi itu selain. Jadi barang siapa membaca asma ini dalam perkara ruhani ataupun non ruhani, fa ata'ahu Allahu ma yaqsudu bih, maka akan Allah berikan apa yang ia maksudkan, apa yang ia niatkan, apa yang ia tujukan. Jadi ente misalkan nih, kita semua mengamalkan ilmu hikmah pengen cepet tajrib, ditambah dengan asma ini. Mengamalkan ilmu mahabbah pengen cepat bereaksi, ditambah dengan asma ini. Jadi asma ini menyempurnakan segala sesuatu hal yang bersifat ruhani, ya. Segala sesuatu hal yang bersifat ruhani. Kenapa seperti itu? Karena di dalam asma ini ada maitotorun. Ingat, ada maitotorun. Kalau suatu asma ada malak maitotorunnya, itu berarti asma tersebut tidak jauh dari urusan ilmu ruhani, ya. Kalau kita ada baca pikiran, ada kalimat, atau ada malak maitotorunya di doa tersebut, ini berarti amalan ada sangkut pautnya dengan ilmu ruhani. Karena maitotorun sendiri adalah rajanya 7 malak atau rajanya bangsa ruhani, gitu loh, malak maitotorun itu, ya. Jadi amalan ini tadi seperti yang tadi disebutkan, fi syai'ir ruhani au ghairi, dapat mensukseskan segala jenis perbuatan, segala jenis amalan yang bersifat ruhani maupun non ruhani. Non ruhani itu apa? Kita usaha pengen tembus, kita punya proyek pengen goal, pakai amalan ini bisa. Amalan pensukses segala hal, dari mulai ilmu ruhani sampai non ilmu ruhani, ya. Karena di dalam kata-katanya tadi, ata'ahullahu ma yaqsudu bih, akan diberikan, Allah akan memberikan segala sesuatu hal yang ia maksudkan, yang ia tuju, gitu. Hazil asma'u annalat laqoba asma khotami faktoshin. Asma ini mendapatkan julukan asma khotam faktoshin. Faktoshin itu nama hakim di bangsa ruhani. Jadi faktoshin itu di dalam beberapa kitab disebutkan sebagai al-hakim faktoshin. Hakim di sini maksudnya apa? Allahu alam. Mungkin maksudnya bisa jadi hakim seperti di alam dunia, ya, seperti hakim kita, atau ada hakim dalam konotasi dalam konteks lain. Allahu alam, hanya Allah yang tahu, ya. Kenapa saya tidak bisa menjelaskan secara eksplisit? Karena ya memang belum ada keterangan atau belum ada informasi yang saya baca yang akurat, yang jelas mengenai hakim dalam konotasi ilmu ruhani itu maksudnya apa. Belum ada. Kalau sudah ada, saya berani ngomong, gitu. Wa inna fi hadzil asma'i ahadu maliki malaki ruhaniyil, dan sesungguhnya di dalam asma ini terdapat satu raja malak ruhani, malaki ruhaniyil, raja malak ruhani, qaidi ala sab'ati malaikatir ruhaniyati ta'ifatil uliya, yang memimpin ta'ifatil uliya, yang memimpin 7 malak ruhani golongan atas, yaitu maitotorun tadi. Jadi maitotorun kan menjadi pemimpin dari 7 malak ruhani, pemimpin 7 malak ruhani, yang mana malak-malak tersebut adalah malak golongan atas, ya. Malak golongan atas seperti yang kita ketahui, ada malak Rukiyail, Jibril, Samsamail, Mikail, ada Sorfayail, Anyail, kemudian ada Kasfiyail. Itu di dalam kitab hikmah disebutkan sebagai malak uluwiyah, golongan atas, malak golongan atas. Sedangkan malak golongan bawahnya itu ada mazab, ada abiyad, ada ahmar, ada burqon, kemudian ada siapa lagi sih, Syamhurashin, ada zauba'ah, ada maimun. Itu malak golongan sufli atau sufla atau sufliyah, golongan bawah. Jadi ada golongan bawah, ada golongan atas, ada baik, ada buruk, gitu. Jadi malak-malak tersebut, malak golongan atas selalu dipantau oleh malak golongan atas. Seperti halnya begini, kita kan tahu tuh kalau ada kambing, segerombolan kambing, ada anjing yang menjaga kambing-kambing tersebut, ya. Seperti mungkin lah kita pernah nonton film Sound the Sheep, kambing-kambing dijaga oleh satu anjing. Nah,
Jadi perumpamaannya seperti itu, malak-malak golongan bawah itu dijaga atau dipantau, dikontrol oleh malak uluwi atau malak golongan atas, ya. Itu. Nah, kita lanjut. Fa'asa idamata hazihil asma'i fi kulli asya'il muhtajati fi amri ilmi ruhani. Maka hendaknya idamata hazil asma'i, hendaknya mendawamkan asma ini fi kulli asya'il muhtajati, di dalam setiap perkara-perkara fi amri ilmi ruhani, yang diperlukan dalam urusan ilmu ruhaniyah. Oh, jadi maksudnya asma ini senantiasa harus didawamkan dan dibaca di dalam semua perkara urusan ilmu ruhaniyah. Seperti misalkan kita sedang menggarap hajat, pengen cepet gol, misalkan ngobatin orang. Setelah membaca asma iklidis, asma untuk pengobatan, kita tutup dengan asma khotamah itu turun. Kemudian kita ada hajat mahabbah, biar bos kita luluh hatinya, biar dia enggak galak kepada kita, kita baca ilmu tahij, ditutup dengan ilmu atau asma khotamah itu turun ini. Kita mengobati atau membenteng tahsin, membenteng daerah, tahsin dairah, kita membenteng suatu daerah, suatu lokasi, misalkan tanah luasnya 1 hektar akan kita benteng agar tidak ada serangan atau tidak ada sihir yang masuk ke dalam wilayah tersebut. Ya, kita membuat benteng di wilayah tersebut. Setelah kita membaca asma tahsin atau asma penjagaannya, kita tutup dengan asma khotamah tatorun. Jadi asma khotamah tatorun ini selalu dan senantiasa dibaca untuk menyempurnakan dan melengkapi segala macam urusan-urusan ilmu ruhani, ya, segala macam urusan-urusan ilmu ruhani. Beres wirid asma awan, tutup dengan asma khotam. Beres wirid kosam jalilah atau kosam bukan jalilah, kosam apa sih, dakhirul muruk, tutup dengan asma khotamah tatorun. Kita beres baca asma balambauro, beres baca asma natsum, kita tutup dengan asma khotamah tatorun. Jadi asma khotamah tatorun ini harus senantiasa disandingkan atau ditempelkan dengan ilmu-ilmu ruhani yang lainnya. Untuk apa? Untuk memustajabkan, untuk mensukseskan amalan-amalan ilmu ruhani yang kita kerjakan. Pensukses amalan-amalan ruhani, salah satu caranya adalah dengan menyandingkan atau dengan menggabungkan asma khotamah tatorun ini, ya. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan membantu, dan saya selalu menyarankan kepada kawan-kawan yang menginginkan suatu keilmuan, jangan lupa istikharah, karena setinggi apapun ilmunya, kalau tidak jodoh ya nggak bakal dapet. Oleh karena itu, sebelum memahari ilmu, sebelum mempelajari ilmu, saran saya istikharah dulu. Oke, semoga Allah permudah jalannya untuk teman-teman yang memang berjodoh dengan ilmu ini. Semoga Allah beri kelancaran, beri jalan yang baik, jalan yang cepat, jalan yang ibaratnya lancar jaya untuk mendapatkan keilmuan ini. Saya persembahkan asma khotamah tatorun. Sekian dari saya, kita bertemu di video keilmuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.